Kemudian mohon izin kepada seluruh peserta, mohon perhatian kepada seluruh peserta. Semangat pagi, pagi luar biasa. Bapak Ibu, terakhir semangat pagi, pagi. Semangat Bapak Ibu. Tetap fokus karena kita menginjak pada materi hari ini yang terakhir. Mohon izin kami memperkenalkan, selamat datang Bu Wiwit. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Wiwit. Selamat siang Mas Rizky. Mohon izin Bu Wiwit kami memperkenalkan narasumber berikutnya pada siang hari ini dari Biro Organisasi yang akan diwakili oleh Ibu Wiwit Setiawati SOS MSI. Beliau adalah analis kebijakan ahli muda pembina 4A di Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, yang nantinya akan menyampaikan materi kinerja organisasi dan reformasi birokrasi. Izin Bu Wiwit, waktu teragenda pukul 14.45 sampai pukul sekarang sampai 16.15. Mungkin nanti dapat menyesuaikan apabila lebih mendahului atau tapi maksimal diusahakan pukul 16.15 begitu Bu Wiwit. Terima kasih, kami persilahkan waktu dan Zoom meeting kepada Ibu narasumber. Bu Wiwit, kami persilahkan. Terima kasih Bu. Silakan. Siap. Terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangatnya tetap pagi meskipun sore ya. Tidak lupa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai sore hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul melalui daring untuk mengikuti acara diklat orientasi P3K ini. Bapak Ibu, perkenalkan tadi saya sudah disampaikan perkenalan saya sudah disampaikan oleh Mas Rizky. Saya Wiwit Setiawati dari Biro Organisasi sama dengan Bu Ani ini. Jadi kami satu biro, satu tim, meskipun tim kerja yang sama, meskipun kami berasal dari bagian yang berbeda dan tugas kami masing-masing, gitu aja. Tapi kami ini satu tim bersamanya. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dua materi sama dengan Bu Ani tadi. Kami memang berbagi tugas, dan materi yang akan kami sampaikan di sini adalah reformasi birokrasi. Kemudian nanti yang kedua sakit atau kinerja begitu. Jadi kami balik, harusnya memang sakit dulu atau pengelolaan kinerja, kemudian baru reformasi birokrasi. Tetapi karena reformasi birokrasi melingkupi semuanya sebenarnya, di dalam area-areanya itu ada 8 area, di mana termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Ani itu adalah area di dalam reformasi birokrasi. Maka untuk yang sesi kedua ini kami balik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk pengenalan. Tentunya tidak lupa kita marilah meninjau dulu dasar hukum dari reformasi birokrasi ini yang secara nasional sudah ditentukan arah kebijakannya. Jadi pada tahun 2010 dulu sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Jadi ini merupakan induk untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, di mana merupakan rencana jangka panjang untuk reformasi birokrasi ini. Kemudian yang terakhir yang
penetapan aturan yang terakhir yang terkait reformasi birokrasi ini adalah Permen-Pan RB nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Ini merupakan roadmap yang ketiga nih Bapak Ibu nih. 2010, 2015, kemudian 2020 ini. Kemudian di dalam tahun 2020 juga sekaligus diterbitkan aturan tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang baru, yaitu dengan Permen-Pan RB nomor 26 tahun 2020, di mana dengan peraturan ini mengubah banyak dari model atau instrumen untuk evaluasi reformasi birokrasi, di mana di dalamnya ada indikator-indikator di dalamnya. Mungkin nanti Bapak Ibu perlu kita sampaikan ya, untuk bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam evaluasi reformasi birokrasi. Kemudian yang keempat adalah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah sendiri ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 28 tahun 2019 tentang roadmap reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah 2019-2024. Jadi sama dengan nasional, hanya di Jawa Tengah kita memperdomani berdasarkan periodisasi dari RPJMD di Provinsi Jawa Tengah, karena di tingkat Provinsi Jawa Tengah periode kepemimpinan Bapak Gubernur adalah 2013-18, kemudian 2018 sampai 2023. Sedangkan di 2000 itu harusnya 2019 sampai 2023. Sesuai periode Pak Gubernur. Kalau yang sampai dengan 2024 adalah sesuai periodisasi Bapak Presiden di tingkat nasional. Memang roadmap-nya sampai 2024 karena di RPJMN-nya juga sampai dengan 2024. Kita lanjut dulu. Berdasarkan amanat dari Bapak Presiden Joko Widodo, di mana aparatur kita semua ini di dalam roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 itu beliau ingin menyampaikan bahwa pola pikir kita sebagai ASN itu tidak ada lagi pola pikir yang lama. Jadi semua harus melakukan perubahan. Tidak hanya terpaku pada apa yang selama ini sudah dilakukan dan apa yang selama ini sudah ada, tetapi kita didorong untuk bisa melakukan hal-hal baru yang spektakuler untuk bisa mencapai atau meningkatkan kinerja dari pemerintah. Jadi di situ diharapkan tidak ada lagi pola pikir yang lama. Pola pikir kita harus berubah, apalagi dengan adanya revolusi industri 4.0 maupun era sosial digitalisasi sosial 5.0 ini. Tidak ada lagi kerja linear. Jadi itu tadi yang kami sampaikan, tidak seperti biasanya, tetapi kita harus bisa melakukan terobosan atau hal-hal baru, inovasi yang akan lebih memudahkan dan lebih meningkatkan dari capaian kinerja kita. Tidak ada lagi kerja rutinitas. Ini kita harus keluar dari zona nyaman, out of the box thinking, terutama bagaimana berpikir untuk lebih maju, visioner, begitu, tidak terpaku dengan nyamannya kita selama ini. Wow, yang penting sudah dapat gaji, yang penting sudah dapat tunjangan, gitu. Tidak, tetapi diharapkan itu bisa melakukan hal-hal yang memang membawa kemajuan ke depan. Tidak ada lagi kerja monoton tadinya. Hanya itu, makanya diupayakan agar lebih kreatif dan inovatif. Tidak ada lagi kerja di zona nyaman, harus berubah. Pokoknya semuanya harus diubah Bapak Ibu, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dengan kinerja kita sebagai birokrasi, dan itu sangat disorot utamanya untuk pelayanan publik kepada masyarakat. Ini kebanyakan kalau tidak salah itu Bapak Ibu ada di sekolahan Jadi Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing, baik itu SMK maupun SMA mungkin saya yakin karena P3K ini adalah guru-guru baru,
dan SLB, guru-guru baru tentunya saya mohon ini dengan sangat ya Bapak Ibu, jangan seperti guru-guru yang lama ya. Itu yang kami alami dulu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih komunikatif lagi kepada anak-anak, kepada murid-murid, karena sekarang eranya bukan lagi ada apa ya namanya ya, gap, kemudian ada jaim, jaga image tidak, tetapi kita lebih akrab, lebih membaur, namun yang penting hasil akhirnya akan lebih baik ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang masih ortodok itu zaman kami dulu itu ya kita takut ini mau bilang ke bu guru aja takut gitu ya. Jadi kalau ini diharapkan jangan seperti itu, apalagi mungkin Bapak Ibu dengan adanya era digital ini juga dituntut kemampuan untuk milenial ya, bisa mengaplikasikan seluruh metode-metode pengajaran di dalam digitalisasi. Jadi Bapak Ibu dituntut untuk kreatif bagaimana menciptakan metode mengajar dengan digitalisasi maupun secara langsung itu dengan lebih variatif sehingga tidak membosankan bagi murid-murid. Murid-murid akan merasa senang sehingga mau belajar, menyenangi atau mencintai pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu. Dan tentunya saya yakin kalau sudah begitu Bapak Ibu menjadi idola itu, karena saya juga masih punya anak yang masih sekolah di SMA ya. Jadi itu Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan seperti itu adalah menjadi idola bagi anak-anak gitu ya. Karena mudah masuk pelajarannya, kekinian ya, amat sangat disenangi metodenya ya. Ya, Bapak Ibu, itulah inti reformasi birokrasi adalah sebenarnya kita harus merubah diri kita dalam melakukan tugas-tugas kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk lebih mendalami, mari kita tengok sebenarnya secara arti harfiahnya, ya, makna reformasi birokrasi itu seperti apa. Yang pertama adalah merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Nah, ini Bapak Presiden utamanya di dalam 2 periode ini memang sangat intens untuk meningkatkan reform dari kita semuanya di sini, karena ingin mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Nanti di bawah ada di birokrasi yang berkelas dunia. Jadi kita tidak lagi kalah dengan negara-negara maju di luar sana, tetapi saya yakin di Indonesia itu sebenarnya manusianya itu pandai-pandai, bahkan mungkin lebih pandai dari orang-orang yang ada di luar ya, karena terbukti beberapa ahli di bidang teknologi maupun di bidang ilmu dalam berbagai sektor itu juga terbukti banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang menjadi pelopornya begitu. Kemudian juga merupakan sebuah pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Kita sekarang berada di abad yang ke-21, 2022. Artinya di abad yang ke-20, 100 tahun di 2000 sampai dengan besok 21.000. Seandainya sampai umur 21.000 nih, kira-kira sampai enggak ya? Kalau saya mungkin enggak ya, karena masih 78 tahun ke depan ya, mungkin paling tidak ya kita menyiapkan untuk anak turun kita, generasi-generasi yang akan datang ya Bapak Ibu. Jadi kita memang harus benar-benar bisa mewujudkan pertaruhan. Kalau ini tidak bisa diwujudkan, nanti akan sangat menentukan masa depan bangsa kita untuk bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Kemudian juga berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih atau overlapping antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Jadi di sini yang dimaksudkan prosesnya banyak selama ini yang kita lalui. Mungkin kalau bisa disederhanakan ya disederhanakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang justru menyulitkan dalam kita bekerja. Mungkin dari sisi administrasi kalau memang itu bisa diciptakan sistem yang lebih sederhana tetapi sudah bisa melingkupi semuanya dan sudah cukup mewakili dari unsur-unsur transparan, kemudian kemudahan atau kecepatan untuk pelaksanaannya, kemudian pertanggungjawaban juga lebih mudah, mungkin itu yang diharapkan ya. Kemudian antara fungsi-fungsi itu juga tentunya banyak melibatkan pegawai. Dan di sini
kita sekarang sudah berada pada kalau PNS sudah zero growth ya, karena kebanyakan seperti Bapak Ibu ya, artinya P3K inilah yang diangkat sehingga jutaan pegawai itu tidak berarti dari PNS saja, tetapi justru yang muda-muda melalui P3K ini nanti keterlibatannya, peran aktifnya itu sangat diharapkan untuk kemajuan pemerintahan kita ya. Apalagi dalam mendidik generasi muda kita. Kemudian anggarannya, nah ini tentunya semua hal yang kita lakukan ini tidak lepas dari anggaran, dan anggaran ini tidak sedikit dan memerlukan anggaran yang sangat besar, utamanya untuk di dunia pendidikan atau kesehatan sebagai kebutuhan dasar kita sebagai manusia, itu tentunya harus didukung dengan anggaran yang sangat besar ya. Ini antara lain contoh untuk makna reformasi birokrasi. Kemudian juga upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat yang tertinggi hingga terendah. Jadi dari pimpinan yang tertinggi di instansi masing-masing nih, mungkin kepala perangkat daerah, hingga yang terendah, artinya semua pelaksana yang ada di perangkat daerah. Kemudian melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap. Ini yang tadi kami sampaikan, harus inovatif dan kreatif. Bapak Ibu harus menciptakan terobosan baru yang lebih mendorong untuk kemajuan ke depan apa yang kita laksanakan tugas-tugasnya. Tidak harus IT, tetapi juga bisa berbagai macam, misalnya prosedurnya, mekanisme kerjanya, kemudian metode-metode yang harus dilakukan, kemudian mungkin mempelajari atau menganalisis dari capaian yang kemarin-kemarin, mungkin kalau yang masih belum baik bisa diciptakan agar baik, itu seperti apa gitu. Kemudian langkah-langkahnya tentunya harus masih konkret, realistis, sungguh-sungguh. Nah ini berpikir di luar kebiasaan atau rutinitas yang ada, artinya out of the box thinking tadi. Kemudian perubahan paradigma dan juga dengan upaya yang luar biasa. Upayanya berbagai hal, baik tenaga, pikiran, dukungan anggaran dan sebagainya. Kemudian juga merupakan upaya untuk merevisi dan membangun berbagai regulasi atau memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran yang baru. Jadi dengan adanya kondisi yang seperti sekarang ini, apalagi kemarin adanya pandemi, yang kita semua merasakan bagaimana kesulitan kita yang akhirnya bisa menemukan berbagai inovasi kreasi yang mendorong atau memaksa kita untuk dengan berbagai upaya, tadi dengan yang tidak biasa dengan Zoom, kemudian akhirnya terbiasa dengan Zoom, yang tadinya mungkin tidak melek IT menjadi melek IT. Nah inilah sebenarnya dengan reformasi birokrasi ini bisa diciptakan. Jadi dorongan baik internal dari kita yang memang ingin untuk maju dan mewujudkan hal yang lebih baik, tetapi juga dengan kondisi situasi yang kemarin kita alami justru juga makin mempercepat kita untuk lebih mau belajar dan maju. Kita lanjut lagi. Untuk makna reformasi birokrasi ini, apabila tadi sudah dilaksanakan semuanya, tentunya diharapkan akan menjadi hal yang menciptakan keberhasilan untuk kita semuanya, tetapi juga bisa terdapat kegagalan. Jadi untuk keberhasilannya diharapkan melalui reformasi birokrasi ini akan mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik. Dengan berbagai sistem yang dibangun, tentunya transparansi dan jejak-jejak digital itu akan kelihatan, sehingga sangat meminimalisir apabila seseorang itu melakukan penyimpangan atau penyelewengan atau penyalahgunaan. Apalagi dengan sekarang banyak masyarakat juga sudah jeli, bisa saja kita di syuting kemudian diviralkan. Nah ini yang bahaya bagi kita, makanya hati-hati, sehingga akan sangat meminimalisir kita akan melakukan penyimpangan atau penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan kita. Kemudian
selanjutnya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu, pelayanan kita kepada masyarakat di tempat kita masing-masing tentunya harus bisa mewujudkan kepuasan dari masyarakat yang kita layani dengan berbagai perwujudan, tentunya antara lain di dalam pelayanan publik tentunya ada hal-hal yang memang harus dipenuhi jadi sesuai undang-undang pelayanan publik, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di mana di situ ada berbagai hal diatur tentang bagaimana kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, ya. Dari mulai petugasnya, kemudian standar pelayanannya, kemudian SOP-nya, kemudian juga sarana prasarana, bagaimana media yang digunakan, kemudian bagaimana pengaduan dan konsultasi yang diberikan, gitu ya. Kemudian apabila berhasil, ini diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan program instansi. Jadi kalau reformasi birokrasi berhasil, tentunya ke depan tentunya akan lebih meningkatkan lagi bagaimana kebijakan selanjutnya untuk langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan dengan capaian yang bagus pada saat ini. Kemudian meningkatkan efisiensi atau biaya dan waktu, ya Bapak Ibu. Ini penyelenggaraan diklat orientasi P3K ini juga sangat efisiensi baik dari biaya maupun waktu, ya Bapak Ibu. Karena kalau BPSDMD tentunya menyelenggarakan semuanya secara luring, ya, mungkin butuh anggaran yang lebih banyak lagi, apalagi dengan peserta yang begitu banyak dan harus selesai pada tahun ini juga dengan banyak angkatan tentunya. Dengan adanya cara ini tentunya akan lebih meningkatkan efisiensi, dan memang ini juga merupakan contoh reformasi birokrasi yang ada di BPSDMD, digital learning, ya, artinya. Kemudian menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif. Nah, ini diharapkan di Indonesia nanti birokrasi yang tercipta itu antisipatif. Jadi segala hal bisa diantisipasi dengan mudah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama tentunya. Kemudian proaktif, jadi kita bisa lebih responsif terhadap hal-hal yang kita hadapi, dan informasinya begitu cepat, kita juga harus bisa menanggapinya dengan cepat, dan tentunya lebih efektif tadinya, karena tepat sekali apa yang kita terima, kita tanggapi, kemudian hasilnya tentu akan bisa mudah dengan sangat singkat waktu bisa kita lihat hasilnya. Namun apabila hal ini tidak bisa kita wujudkan, tentunya ini juga tidak menutup kemungkinan adanya kegagalan. Di sini kalau reformasi birokrasi sampai gagal, ini tentunya hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21 ini. Jadi bergerak begitu cepat dan di luar dugaan, Bapak Ibu. Antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, lah ini bahayanya, Jadi bisa saja kita tidak dipercaya oleh masyarakat. Misalnya mungkin kalau Bapak Ibu banyak yang Bapak Ibu guru, banyak yang diterima, udah sekolah, anakku sudah sekolah, tapi ya begitu-begitulah ini. Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Mungkin kalau di lingkungan kesehatan, kita sudah berobat berkali-kali, kok ya nggak sembuh-sembuh, mungkin seperti itu juga bisa. Kemudian juga ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik. Jadi pemerintahan yang baik yang kita cita-citakan bersama, yaitu good governance maupun pemerintahan yang bersih atau clean government, ini tentunya akan terhambat dan tidak bisa kita wujudkan secara nasional. Sedangkan kita punya angan-angan untuk mewujudkan birokrasi yang kelas dunia tadi. Untuk itu maka reformasi birokrasi mau tidak mau harus direncanakan dengan baik. Tadi dengan adanya roadmap reformasi birokrasi itu sebenarnya untuk merencanakan tahapan reformasi birokrasi dengan baik dari periode yang satu kemudian ke periode-periode yang berikutnya. Kemudian juga ada Grand Design Reformasi Birokrasi jangka panjang, tadi yang 2010-2025, dan mudah-mudahan nanti
di 2025 kalau memang bisa sudah diwujudkan birokrasi kelas dunia, tentunya selanjutnya apa yang akan dilakukan lagi setelahnya, tentunya ada grand design lagi yang lebih mendorong kepada yang lebih luas nih, lebih luas dari sekedar birokrasi kelas dunia gitu. Mungkin lebih produktif dari kelas dunianya, lebih ditingkatkan produktivitasnya gitu. Kemudian roadmap reformasi birokrasi yang 5 tahunan juga tadi ya, yang jangka menengahnya juga kita laksanakan ya, yang setiap 5 tahun sekali ada roadmap reformasi birokrasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota selalu menyusun roadmap reformasi birokrasi yang 5 tahunan ini. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ya. Nah inilah Bapak Ibu untuk transformasi birokrasi sampai dengan tahun 2025, di mana nanti di 2024 berakhirnya periode Bapak Joko Widodo diharapkan bisa mewujudkan birokrasi yang atau pemerintahan yang menjadi berkelas dunia. Ini visinya. Kemudian kita sudah melalui 3 tahapan, jadi tadi yang kami sampaikan. Jadi tahapan pertama sesuai Perpres 81 2010 tadi ya, Grand Design 2010 sampai 2025 itu dijabarkan ke dalam roadmap reformasi birokrasi yang 5 tahunan, yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 2014 di periode yang pertama, di mana tujuan reformasi birokrasi ini pada rule based birokrasi yang akan diwujudkan ya. Jadi birokrasi yang taat kepada aturan, itu baru taat ya, belum lain-lain ya. Artinya bagaimana mewujudkan birokrasi yang benar-benar mentaati segala aturan yang berlaku ya. Jadi ini all public administration. Jadi administrasi publik yang masih berpola lama ya. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu 2015 sampai 2019 ini yang ingin diwujudkan adalah performance based birokrasi. Jadi birokrasi yang kinerjanya terukur, jelas nih, dengan indikator-indikator kinerja yang harus dicapai oleh setiap individu pegawai. Sebenarnya di situ ya. Dan akhirnya sampai dengan tunjangan kinerjanya juga harusnya sudah berdasarkan kepada kinerja masing-masing individu tersebut. Ini di periode yang kedua sebenarnya harusnya sudah seperti itu, meskipun di periode yang ketiga ini di Indonesia belum seluruhnya bisa mewujudkan atau melaksanakan atau berhasil untuk mencapai hal ini ya. Jadi ini sudah menuju kepada new public management, sudah kepada manajemen publik yang baru, artinya yang lebih terukur, yang lebih jelas, kemudian nanti juga rewardnya juga jelas, ketika tidak tercapai juga punishment-nya juga jelas. Kemudian sampailah kita kepada tahapan yang ketiga di mana kita berada sekarang ini nih, yang dimulai dari 2019 sampai nanti 2020 maksudnya sampai dengan 2024 nih. Itu 2025 ya. 2024 harusnya ya. Diharapkan ini yang akan diwujudkan adalah dynamic government, yaitu pemerintahan yang dinamis, ya. Artinya yang bisa dengan mudah menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat, tuntutan perkembangan zaman, meskipun begitu cepat bisa mengimbangi ya. Sehingga nanti diharapkan pada tahun 2025 yang tadi birokrasi kelas dunia itu pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan semakin baik, yang ditandai dengan tidak ada lagi korupsi. Ini Bapak Ibu sekarang masih mendengar banyak terjadi korupsi. Ini 2022 kurang 3 tahun. Nah ini kita semua ikut andil untuk bisa mewujudkan. Jadi kita yang jelas kita ikut serta mengawasi, mungkin sebisa kita kalau kita menemui hal-hal yang tidak semestinya kita bisa sampaikan kepada pimpinan ya. Kemudian juga kita sendiri sebagai pribadi juga berusaha untuk lurus-lurus ya, on the track, artinya di dalam posisi yang benar gitu ya. Kemudian juga tidak ada pelanggaran ya, tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan maupun terhadap mekanisme kerja maupun segala hal yang memang tidak boleh kita lakukan ya.
kemudian juga APBN dan APBD-nya baik. Diharapkan ini baik, mungkin kalau dari pendanaannya baik, kemudian pelaksanaannya juga baik, sampai dengan pertanggungjawabannya juga baik. Kemudian semua program selesai dengan baik lah ini. Jadi kalau anggaran sudah dikucurkan, tentunya semua program yang sudah direncanakan harus bisa dicapai dengan baik pula, diwujudkan dengan baik pula. Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, ini cepat dan tepat. Kalau murah katanya nggak boleh, karena ketika murah berarti artinya masih ada pungutan. Kemarin siapa ya yang bilang gitu? Saya sempat, oh iya ya, ketika itu murah berarti masih ada harganya. Tetapi ketika itu gratis, karena memang pelayanan publik harusnya gratis, tis dari pemerintah kepada masyarakatnya. Nah, ini yang sebenarnya ingin diwujudkan ya. Kemudian komunikasi dengan publik baik lah ini. Komunikasi dua arah tentunya, jadi baik pemerintah kepada publik maupun sebaliknya publik kepada pemerintah. Jadi tidak hanya satu dari pemerintah yang menentukan apa saja kepada publik, tapi sebaliknya publik pun boleh menentukan, mengusulkan, dan boleh juga memberikan saran masukan kepada pemerintah. Kemudian penggunaan waktu atau jam kerja juga lebih efektif dan produktif. Jadi tidak hanya memenuhi target waktu berangkat, tepat waktu, kemudian pulang juga tepat waktu, tidak, tetapi di dalamnya kita bisa mempertanggungjawabkan kinerja atau produktivitas kerja kita sesuai dengan apa yang sudah ditentukan tugas fungsi instansi yang harus kita berkontribusi di dalamnya melalui kinerja yang kita wujudkan. Kemudian penerapan reward and punishment secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, ini kalau bisa diwujudkan alangkah indahnya nih Bapak Ibu. Kita semua pasti mengharapkan reward kita itu sesuai dengan apa yang kita berikan nih. Tetapi tidak sebaliknya, kita menuntut reward tetapi tidak seimbang dengan apa yang kita berikan sih. Mungkin disinilah titik pentingnya. Jadi tidak hanya menuntut rewardnya saja, tetapi kita benar-benar bisa, kita sudah melakukan apa untuk mendapatkan reward yang seperti itu gitu nih. Kemudian punishment, kalau ini jelas. Yang diharapkan dari punishment adalah adil untuk semua pihak. Jadi ini antar individu maupun juga individu dengan instansi juga bisa adil. Kemudian hasil pembangunan nyata atau pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan. Nah ini Bapak Ibu, diharapkan pertumbuhan ekonomi kita dengan adanya reformasi birokrasi itu juga bisa semakin meningkat. Lapangan kerja juga banyak tercipta dengan berbagai upaya yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga warga memang benar-benar diaktifkan perannya untuk bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan berbagai wirausaha tentunya. Mungkin sekolahan, kemudian dinas-dinas terkait juga bisa berpartisipasi untuk hal ini. Kemudian pengurangan kemiskinan, otomatis kalau pertumbuhan ekonomi baik, kemudian pro lapangan kerja baik, tentunya kemiskinan akan berkurang dengan sendirinya. Apalagi inflasi bisa dikendalikan, kemudian investasi semakin banyak masuk kepada negara kita, di lingkungan kita, baik itu modal dalam negeri maupun modal luar negeri. Mungkin ini yang kita harapkan bersama ke depan. Dan untuk ini, karena cita-cita yang sangat tinggi ini, reformasi birokrasi itu memang di saat ini ada hal yang baru, yang kemarin baru saja di-launching oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Muhammad Aswar Anas, bahwa reformasi birokrasi sekarang ditentukan secara tematik. Nanti di bawah akan kami jelaskan sesuai sekali dengan tujuan yang terakhir ini, hasil pembangunan nyata tadi, pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan di sini. Maka mungkin selama ini reformasi birokrasi baru dianggap sebagai formalitas, hanya pemenuhan dokumen gitu, tetapi belum terkait dengan kemiskinan, investasi, kemudian bagaimana peningkatan produk dalam negeri dan juga pemakaiannya untuk kita Indonesia cinta dengan produk dalam negeri, kemudian juga digitalisasi. Ini yang didorong ke depan, bahwa reformasi birokrasi ini harus terkait dengan hal tersebut nih.
dan Jawa Tengah itu menjadi pilot proyek tahap kedua. Ya, jadi yang tahap pertama itu Jabar, Jatim, dan beberapa kabupaten. Untuk Jawa Tengah, kebagian yang pilot proyek tahap kedua dengan kabupaten percontohannya di Kabupaten Banyumas. Jadi untuk reformasi birokrasi tematik yang baru dilunching pada bulan kemarin oleh beliau Bapak Menteri. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tadi mengetahui bagaimana visi reformasi birokrasi ke depan di 2024 dan nanti terwujud paling tidak di 2025, kita sudah memiliki grand design baru lagi untuk jangka panjang reformasi birokrasi tahap panjang berikutnya. Kita tentunya perlu mengetahui bagaimana strategi menuju birokrasi berkelas dunia ini. Ini yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan adanya visi reformasi birokrasi tersebut. Jadi memiliki strategi 6P. Yang pertama diawali dengan perencanaan. Tadi ada grand design, kemudian ada perencanaan melalui roadmap yang 5 tahunan, kemudian ada juga kalau di perangkat daerah dan Pemda itu ada rencana kerja reformasi birokrasi yang dijabarkan dari roadmap-nya yang bersifat tahunan. Itu di sini benar-benar harus matang sesuai dengan apa yang akan dituju pada setiap tahap atau setiap tahunnya. Kemudian yang kedua ada perekrutan atau seleksi. Jadi 6P ini ada rekrutmen juga dan seleksinya atas sumber daya manusia yang diperlukan untuk birokrasi ini melaksanakan reformasi birokrasi. Dan tentunya ini semakin ditingkatkan mutunya, jadi tidak sembarangan mungkin sekedar saudaranya si A, saudaranya si B seperti dulu, apalagi dulu itu ada menggantikan NIP-nya bapak ibunya saudaranya begitu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang tidak, sekarang lebih transparan, lebih meningkatkan mutu sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan, yang dibutuhkan untuk jabatan tertentu. Lah itulah yang diberikan seleksi sesuai dengan yang diinginkan. Jadi di sini lebih terjamin mutunya, orang-orang benar-benar pilihan yang bisa masuk di dalamnya. Kemudian pengembangan kapasitas nih. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi P3K misalnya, syukur besok mungkin bisa kalau ada seleksi ke PNS mungkin bisa ikut seleksi PNS misalnya. Itu tentunya tidak terus dibiarkan begitu saja. Dengan kemampuan Bapak Ibu, kapasitas Bapak Ibu yang seperti sekarang ini, tetapi ke depan harus lebih dikembangkan agar memiliki kapasitas yang lebih tinggi lagi dari yang sekarang ini, untuk bisa menciptakan lagi kinerja-kinerja yang lebih baik. Kemudian yang keempat, penilaian kinerja dan penghargaan. Jadi kalau sudah ditingkatkan kapasitasnya, Bapak Ibu memiliki kinerja yang bagus, tentunya setiap kinerja dari Bapak Ibu itu dilakukan penilaian, dan penilaian kalau hasilnya bagus diharapkan nanti akan diberikan reward atau penghargaan sesuai dengan apa yang sudah diberikan atau dikorbankan atau diabdikan oleh Bapak Ibu kepada pemerintah dan negara ini. Yang kelima, promosi, rotasi, dan karir. Ini promosi, rotasi, dan karir ini juga diharapkan bisa benar-benar mewujudkan kemajuan karena memang ada seleksinya juga untuk dipromosikan, kemudian mungkin untuk rotasi, untuk penyegaran juga diperlukan agar tidak bosan di tempat yang sama dan juga mungkin punya pengetahuan dan pengalaman baru di tempat yang baru begitu Bapak Ibu. Juga kalau memang baik nanti bisa dijadikan dasar untuk pengembangan karir lebih lanjutnya. Kemudian untuk strategi yang keenam adalah peningkatan kesejahteraan. Nah ini tentunya kalau sudah dilakukan dari tahap yang kelima tadi, diharapkan kesejahteraan kita sebagai aparatur atau birokrasi itu akan lebih meningkat dengan segala pengaturan yang ke depan insya Allah ini sedang dibahas di tingkat pusat dengan berbagai regulasi yang tentunya masih menjadi PR besar di Indonesia ini untuk mengatur bagaimana aparatur yang ada di seluruh Indonesia ini. Baik Bapak Ibu, dengan adanya strategi 6P tersebut, kemudian diciptakanlah
diharapkan bisa terwujud ASN yang smart ya, ASN smart baik untuk PNS-nya maupun P3K-nya sendiri yang diharapkan memiliki sifat berintegritas, kemudian nasionalisme yang tinggi, profesionalisme yang benar-benar bisa diwujudkan sesuai profesinya masing-masing, tugas masing-masing, kemudian berwawasan global, jadi tidak hanya lokalan saja, tetapi sudah berpikir globalisasi mendunia. Kemudian menguasai IT dan juga bahasa asing. Nah, ini kalau IT mungkin Bapak Ibu sekarang sudah ya, tapi bahasa asing belum semuanya saya yakin. Mungkin inilah yang kita harus belajar lebih ya, agar kita tidak hanya melek IT, tetapi kita juga bisa paling tidak memahami, mengerti, syukur bisa cacis untuk berkomunikasi aktif dengan orang-orang di luar sana ya Bapak Ibu, untuk mencari pengalaman, untuk mencari pengetahuan di luar di Indonesia. Kemudian hospitality artinya komunitas bersama di dalam tempat tugas kita, kemudian juga mungkin di dalam tim kita itu ada hal tersebut ya. Kemudian networking atau jaringan kerjanya. Kita harus memiliki jaringan yang luas dengan siapapun di dalam bekerja untuk memudahkan di dalam pelaksanaan kerja, juga memudahkan untuk melakukan explore tentunya ya, untuk kemajuan kita. Kemudian entrepreneurship juga kita harus kembangkan sih, jadi jiwa wirausaha kita sendiri juga harus mengembangkan. Mungkin tidak hanya yang wirausaha bukan dalam arti hanya untuk mengambil keuntungan, tetapi kalau di sini dimaksudkan bagaimana kita mengembangkan sebagaimana halnya mutu, kemudian etos kerja di dalam kita bekerja sebagaimana di dunia swasta, di mana kita dituntut untuk survive agar tidak bangkrut gitu. Memang pemerintah nggak mungkin bangkrut karena didanai oleh negara. Tetapi kalau di perusahaan swasta ini menentukan setiap langkah kita, setiap kinerja kita menentukan eksistensi dari perusahaan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin diharapkan di sini kita walaupun dijamin oleh pemerintah tidak bangkrut misalnya, tetapi kita tetap harus punya jiwa entrepreneurship yang bisa mengembangkan tidak kalah dengan dunia swasta. Jadi berani bersaing, meskipun kita pemerintah juga berani bersaing dalam segala hal. Jadi Bapak, Ibu semuanya, jadi kalau ASN Smart ini bisa diwujudkan, tentunya nanti diharapkan sesuai dengan revolusi industri 4.0 tersebut, reformasi birokrasi juga dapat mewujudkan percepatan pelayanan ya, kepada customer masing-masing ya. Mungkin di instansi ada yang langsung ke masyarakat, ada yang melayani instansi yang lain seperti BPSDM juga melayani instansi yang lain, bahkan mungkin dari luar gitu ya. Kemudian Bapak Ibu melayani masyarakat di dalam pendidikan, mungkin dalam kesehatan gitu ya. Atau juga pelayanan kepada pegawai yang lain. Jadi saling melayani juga bisa terjadi. Mungkin Bapak Ibu di masing-masing bisa merangkap sebagai ahli konsultan untuk instansinya yang melayani kepada pegawai-pegawai yang lain. Kemudian efisiensi pelayanan ini jelas ya, tadi lebih hemat tetapi juga tidak mengurangi mutu dan juga tepat sasaran, biayanya bisa efisien gitu ya. Kemudian akurasi pelayanan, pelayanannya jelas pasti gitu ya. Jadi akurat sekali, tidak ada hal yang membuat membingungkan karena sudah jelas dan pasti gitu ya. Kemudian fleksibilitas kerja lah ini. Kalau di kami mungkin kalau di dunia pendidikan tidak ada fleksibilitas kerja ya. Juga mungkin di dunia kesehatan ya. Pengaturannya mungkin hanya sistem apa namanya piket atau mungkin shift ya. Tetapi kalau kayak kami yang administratif itu kan sekarang sudah ada flexi time, di mana kami ketika ada keterlambatan itu ditolerir hingga 1 jam ke belakang gitu ya. Jadi wajib ganti lagi nanti di belakang sama minimal dengan yang sudah terlambat di depannya. Tapi saya yakin kalau di sekolah, di kesehatan itu tidak bisa terjadi karena berhubungan dengan jam pelajaran, kemudian atau juga kalau di kesehatan malah nyawa seseorang. Hanya mungkin dengan shift dan
pembagian tugas tadi. Dan bisa juga dilakukan di mana saja kalau itu adalah administratif, atau kalau sekolah juga bisa dengan daring, di mana saja setiap saat, setiap waktu bisa kita lakukan tugas-tugas kita. Yang tidak bisa mungkin kesehatan, harus datang, harus memeriksa begitu. Nah, inilah fleksibilitas kerja yang kita harapkan. Jadi meskipun dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita bisa melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik. Tetap bisa mengakomodir apa yang pimpinan berikan untuk kita lakukan. Gitu. Kemudian juga berdampak sosial. Nah, ini sangat luas tentunya dampaknya apabila kita bisa mewujudkan ASN yang smart tadi bagi masyarakat, utamanya bagi stakeholder kita masing-masing, ya Bapak Ibu. Baik dari sisi pelayanan, kemudian mungkin dari sisi sosial ekonomi, itu saya yakin juga akan berdampak. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau ini semua sudah dilalui, diharapkan tadi world class government atau birokrasi atau pemerintahan berkelas dunia ini bisa diwujudkan, ya, birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, responsif terhadap segala cuaca, segala tuntutan, segala hal gitu, ya, inovatif dalam segala hal juga, apa saja bisa kita lakukan inovasi di dalamnya, kemudian efektif dan juga efisien. Ya. Ini perwujudan birokrasi kelas dunia yang kita harapkan bersama-sama ke depan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi, ya. Bapak Ibu, dari perkembangan 3 periode reformasi birokrasi di dalam roadmap reformasi birokrasi ini, ada perubahan sasaran reformasi birokrasi. Memang jumlahnya sama, ya, dari masing-masing periode roadmap reformasi birokrasi ini masing-masing ada 3 sasaran, namun ada perkembangan yang cukup signifikan, ya, mengikuti dengan perkembangan tuntutan tentunya. Yang pertama ini sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kemudian terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Kemudian pada periode yang 2015-2019 ada perubahan di mana birokrasi yang bersih dan akuntabel, jadi yang sasaran pertama dan sasaran yang ketiga ini dijadikan satu, kemudian ditambahi birokrasi yang efektif dan efisien, kemudian yang ketiga tetap birokrasi yang memiliki pelayanan publik. Tapi tidak sekedar pelayanan publik, tetapi ditambahkan lagi pelayanan publik yang berkualitas. Nih. Kemudian untuk sasaran yang ketiga, ini ada perkembangan baru lagi, ya. Jadi yang sekarang kita lakukan di periode roadmap yang ketiga ini adalah sasaran reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel, masih sama dengan yang kemarin. Kemudian birokrasi yang efektif dan efisien ini diganti menjadi birokrasi yang kapabel, jadi tidak sekedar efektif dan efisien, tetapi juga akuntabel, juga bertanggung jawab, dan memang memiliki kapabilitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga, pelayanan publik yang prima, jadi berkualitas dan juga prima, artinya sudah paripurna yang tertinggi. Ini yang diharapkan dari periode yang ketiga ini untuk mewujudkan tadi birokrasi berkelas dunia. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dari sasaran yang 2019 sampai 2023 itu ada indikator-indikator reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Indikator outcome-nya di sini adalah indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB setiap tahun setelah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dilakukan evaluasi secara intensif, baik daring maupun luring oleh Kementerian Pan-RB sesuai situasinya, kemudian juga dilakukan survei-survei untuk mencocokkan self-assessment yang sudah dilakukan Pemda melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB. Kemudian dikeluarkanlah indeks reformasi birokrasi seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda.
Untuk di tingkat pusat, indikator reformasi birokrasi ini sudah menentukan tunjangan kinerja di masing-masing kementerian dan lembaga. Cuma di Pemda belum, mungkin ke depan, Bapak Ibu. Jadi ini cukup memberikan efek untuk di tingkat kementerian dan lembaga bagaimana capaian reformasi birokrasi dihubungkan juga dengan tunjangan kinerjanya. Mudah-mudahan di tingkat Pemda juga ke depan akan seperti itu arahnya, Kemudian indikator impact-nya, jadi lebih jauh lagi diharapkan untuk Indonesia ke depan bisa mewujudkan easy of doing business. Jadi kemudian dalam berusaha dalam bisnis kemudian corruption perception index, indeks persepsi anti korupsi ini. Kemudian government effective index, efektivitas pemerintahan, kemudian juga trust barometer atau kepercayaan kepada masyarakat kepada pemerintah. Ini diharapkan bisa diwujudkan menjadi baik semuanya. Kalau reformasi birokrasi memang sudah juga bisa diwujudkan dengan baik. Kemudian dari indikator tersebut dijabarkan lagi tadi melalui sasarannya, tadi yang kami sebutkan di depan ada 3 sasaran. Masing-masing sasaran ini memiliki indikatornya masing-masing, yaitu yang pertama untuk sasaran pertama birokrasi yang bersih dan akuntabel, ada indeks perilaku anti korupsi atau IPAK. Ini dilakukan oleh KPK, Kemudian nilai SAKIP atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di mana nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang SAKIP. Kemudian ada opini BPK. Ini biasanya capaian terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Jadi opini BPK itu ada WTP dan WDP-nya. Wajar dengan pengecualian maupun wajar tanpa pengecualian. Untuk Jawa Tengah sudah WTP 7 kali berturut-turut, kalau nggak salah mungkin tahun ini 8 kali. Untuk kabupaten kota, alhamdulillah tahun kemarin sudah semuanya WTP. Yang terakhir buntut sendiri meraih WTP adalah Kabupaten Brebes. Jadi Bapak Ibu. Untuk sasaran yang kedua yaitu birokrasi yang kapabel, ini indikatornya ada indeks kelembagaan ini yang dimaksud indeks kelembagaan. Apakah itu kematangan organisasi daerah? Mungkin ini Bu Ani tadi yang dari pusat belum ada kejelasan persisnya, atau mungkin nanti ada evaluasi dari pusat terhadap kelembagaan masing-masing daerah yang kemarin sudah dilakukan penyederhanaan dan penyetaraan jabatannya atau gimana, ini yang belum tahu persisnya. Kemudian indeks SPPE. SPPE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah bagus, sudah informatif, sudah bagus artinya sudah bagus, tetapi kemarin sempat menurun karena ada perubahan instrumen penilaian dengan indikator-indikator yang lebih banyak dan lebih detail. Karena juga ada pasca penyederhanaan birokrasi yang tentunya sangat menentukan hal ini juga. Kemudian ada indeks profesionalitas atau IPA, indeks profesionalisme ASN, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan indikator yang baik di tingkat nasional. Mungkin mudah-mudahan ke depan juga akan semakin baik. Ini dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang diturunkan kepada BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Kemudian untuk sasaran yang ketiga, pelayanan publik yang prima, ini ada Public Service Index, di mana di dalamnya yang dinilai meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan integritas pelayanannya. Jadi berbagai hal di sini dinilai. Kalau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangannya yang menilai adalah Ombudsman RI, dan Jawa Tengah ini sempat menurun tahun kemarin, dari hijau menjadi kuning. Ini ada beberapa yang mungkin perlu ditingkatkan. Jadi mungkin selama ini yang dinilai baru pada instansi tertentu, yaitu DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan juga Samsat. Hanya kemarin kebetulan Ombudsman itu uji petik
atau minta untuk pelayanan dasar, yaitu di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Nah, di sini karena mungkin selama ini yang sudah selalu dievaluasi tadi DPM, PTSP dan Samsat, mungkin itu sudah dianggap bagus nih. Jadi ketika meminta untuk instansi yang lain, ini yang mungkin perlu disiapkan ke depan lebih lanjutnya agar tidak terjadi penurunan lagi. Jadi mungkin seluruh perangkat daerah memang seharusnya siap ketika dilakukan evaluasi oleh pemerintah pusat, semuanya harus siap dengan segala ketentuan yang memang harus dipenuhi. Ini contohnya. Jadi itulah antara lain. Kemudian ada indeks kepuasan masyarakat juga di sini merupakan indikator di dalam sasaran ketiga ini. Kemudian ada kualitas pelayanan publik yang dinilai dari Kementerian Pan-RB, juga tadi yang di DPM, PTSP, dan Samsat. Di samping tadi yang ombudsman yang kemarin mengalami sedikit penurunan. Jadi banyak sekali yang dinilai di sini. Di samping juga inovasi-inovasi di dalam pelayanan publik juga dilakukan penilaian dan ada penghargaannya untuk inovasi pelayanan publik ini dari Kementerian Pan-RB juga ini. Kita lanjut lagi. Bapak Ibu, di dalam roadmap reformasi birokrasi, setelah tadi ada area perubahan, kemudian ada area perubahan, ada sasaran reformasi birokrasi yang 3, yang masing-masing ada indikatornya di dalamnya. Kemudian juga tentunya di breakdown di dalam area perubahan, 8 area perubahan. Nanti setelah ini mungkin ada, nanti kita sampaikan satu persatu nih. Juga harus ada quick win. Jadi quick win di sini dalam rangka strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Di sini adalah berupa program percepatan yang dilakukan maksimal dalam waktu 1 tahun, tetapi sudah bisa diwujudkan dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi ketika itu lebih dari 1 tahun itu bukan quick win, ya, jadi tidak boleh. Yang di sini yang memang harus bisa diwujudkan dalam waktu 1 tahun dan hasilnya sudah bisa terasa manfaatnya oleh masyarakat, karena ini percepatan ya Bapak Ibu. Dan quick win ini ada 2. Yang pertama adalah quick win mandatory, di mana tahun 2020 maksimal 2021 dulu ada penyederhanaan birokrasi yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, itu sudah kita lalui. Kemudian quick win yang lain ditetapkan setiap tahunnya oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional. Nah, itu sehubungan dengan tadi kami sampaikan ada reformasi birokrasi tematik. Tahun depan, kalau tidak salah, nanti quick win yang harus dilakukan adalah penurunan angka kemiskinan. Jadi mungkin nanti otomatis di roadmap tahun depan atau di rencana yang tahunan untuk reformasi birokrasi ini harus dilakukan quick win yang mandatori ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat nih Bapak Ibu. Kemudian di samping ada amanat pemerintah pusat juga ada quick win yang kita menetapkan sendiri di lingkungan internal Pemda. Jika di Jawa Tengah di roadmap yang 2019-2023 itu ada arsip emas di Dinas Kearsipan, kemudian ada 1 OPD 1 inovasi, kemudian ada marketplace kalau nggak salah ya, itu yang menjadi kumpul di roadmap provinsi yang periode ini. Jadi mungkin nanti kalau memang harus melakukan penyesuaian sesuai dengan mandatori pusat juga akan tentunya dilakukan perubahan, apalagi tahun depan roadmap pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan selesai ya 2023 sebagaimana selesainya kepemimpinan Bapak Gubernur kita ya. Jadi kita mau tidak mau harus menyusun kembali roadmap untuk periode 5 tahun ke depan. Kalau tidak salah tidak 5 tahun sebenarnya, karena ke depan secara nasional nanti di tahun 2024 serentak akan dilakukan pilpres dan pilkada untuk provinsi maupun kabupaten kota. Jadi
bukan RPJMD, kalau RPJMD 5 tahun, tetapi yang saat ini sudah habis masa jabatan gubernur maupun bupati wali kotanya tidak sebelum tahun 2024 tidak menyusun RPJMD tetapi menyusun rencana pembangunan daerah atau RPD, di mana Provinsi Jawa Tengah juga sedang berproses menyusun RPD ini untuk tahun 2023 sampai dengan 2026. Karena di 2026 itulah ke depan diharapkan di tingkat nasional ada RPJMN dan juga RPJPN, artinya 25 tahun kedua dan 5 tahun yang 2025 ke depan. Jadi itulah siklus untuk perencanaan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, di mana roadmap ini pun juga nanti mengalami penyesuaian sesuai dengan siklus tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat jadi inilah PMPRB atau penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten kota, di mana tadi ada 3 sasaran Bapak Ibu, dan sasaran itu dijabarkan menjadi 8 area. 8 areanya meliputi 8 area. Untuk penilaian ini itu dibagi menjadi 3. Jadi yang dinilai adalah mandatori. Mandatori itu lebih kepada pemenuhan dokumen yang harus ada, yang harus kita tunjukkan kepada pemerintah pusat atau tim evaluatornya pusat. Kemudian hasil antara yang ada 10 indikator yang memang harus ada tadi, antara lain seperti indeks profesionalisme ASN, kemudian opini BPK, itu ada 10 nih, ada 10 indeks di situ. Kemudian juga ada reform, di mana reform ini bobotnya yang paling tinggi yaitu 30% adalah apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun perangkat daerah terkait dengan perubahan. Jadi perubahan apa saja yang sudah dilakukan, tidak sekedar pemenuhan dokumen sama memenuhi indeks-indeks yang harus ada, tetapi Pemda maupun perangkat daerah benar-benar melakukan reform ini. Dari pengungkit ini maupun reform mandatorinya, itu ada 8 area Bapak Ibu. Jadi di reformasi birokrasi di samping tadi ada 3 sasaran. 3 sasaran tersebut ada 3 area di sini. 8 area di sini. Yang pertama adalah manajemen perubahan, mempunyai bobot 6%. Kemudian 6 apa 5 Berapa itu Dek? Nggak kelihatan, kecil-kecil Bapak Ibu. 5% kemudian deregulasi kebijakan itu juga 5%. Penataan dan penguatan organisasi itu 6%, kemudian penataan tata laksana 5%, penataan sistem manajemen SDM 15%, kemudian penguatan akuntabilitas kinerja 6% dan penguatan pengawasan 12%, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik 6%. Jadi ini bobot masing-masing per areanya, dan area ini di mapping kepada 3 sasaran tadi. Khusus pelayanan publik adalah dari area pelayanan publik, kemudian khusus yang birokrasi yang bersih dan akuntabel tadi itu dari area penguatan pengawasan, kemudian akuntabilitas sedangkan yang lain untuk yang birokrasi yang kapabel tadi Kemudian di samping faktor pengungkit tadi yang bobotnya 60% yang di breakdown per area tadi, kemudian ada pembagian ketiga kelompok yang reform, hasil antara dan mandatori. Ini juga ada komponen hasil, di mana komponen hasil ini ada 40% bobotnya, yang di dalamnya dibagi menjadi 3 lagi, kapasitas dan akuntabilitas organisasi 20%, pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10%, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik 10%, di mana di dalamnya dari 3 ini ada akuntabilitas kinerja dan keuangan, ini 10%, kemudian survei internal 10%, survei eksternal 10%, kinerja organisasi 10%. Jadi mappingnya untuk akuntabilitas kinerja dan keuangan dan survei ini ada yang internal itu ada di
yang pertama nih kapasitas dan akuntabilitas organisasi, kemudian eksternal ini lebih kepada yang kedua nih, pemerintah yang bebas dan kinerja organisasi. Nih. Survei eksternal ini kepada peningkatan pelayanan publik, kemudian yang kinerja organisasi adalah pemerintahan bersih dan bebas KKN. Jadi ada beberapa perubahan memang di dalamnya dari hasil dari ketentuan penilaian oleh Kementerian Pan-RB. Nih, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian untuk tematik tadinya yang kami sampaikan di depan, ini ada 4 tema. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan. Jadi yang harus terkait dengan reformasi birokrasi ini tidak boleh berjalan terpisah antara reformasi birokrasi dengan perencanaan di daerah untuk melakukan pengentasan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi, pengelolaan invasi, dan peningkatan belanja produk lokal, cinta dalam negeri, cinta produk dalam negeri maksudnya. Kemudian peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan atau pemerintahan berbasis digital, SPBE tadi. Jadi di sini harus terkait langsung RB tematik ini dengan perencanaan daerah di dalam melaksanakan visi dan misi dari kepala daerahnya, Jadi tidak terpisah, tidak dimaknai sendiri-sendiri sehingga terputus tidak nyambung antara capaian RB dan capaian dari visi misi daerahnya. Karena dari pengalaman yang lalu, mengapa ini lahir RB tematik yang melatar belakangi adalah contohnya seperti DIY itu adalah RB-nya paling tinggi di Indonesia, tetapi tidak berarti kemiskinannya paling rendah, tidak. Ternyata kok RB-nya paling tinggi, kemiskinannya juga tinggi, dan bahkan lebih tinggi dari Jawa Tengah. Jawa Tengah nomor 2 di Indonesia, tapi DIY tertinggi RB-nya. Jawa Tengah nomor 2 tinggi RB-nya, tetapi kemiskinannya lebih tinggi DIY. Untuk itulah mengapa kok lahir tematik ini, karena untuk sebagai latar belakangnya adalah tadi tidak menjamin RB tinggi nilainya kemiskinannya paling rendah. Kemudian pertumbuhan ekonominya juga demikian, tidak berarti di DIY itu yang tertinggi indeks reformasi birokrasinya pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Masih tinggi Jateng gitu. Jadi mungkin inilah yang dipacu oleh pemerintah pusat untuk mengatasi. Jadi RB itu sekaligus untuk mengatasi masalah-masalah general yang ada di Indonesia, jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Untuk tidak sektoral, semua holistik atau komprehensif. Jadi inilah yang melatar belakangi adanya reformasi birokrasi tematik. Namun karena ini baru, sehingga kami pun tidak bisa menjelaskan lebih banyak, dan kami juga masih menunggu bagaimana kebijakan pusat nanti untuk implementasinya, karena memang masih dalam proses sosialisasi, baru sosialisasi, belum sampai bagaimana langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita lanjut ya. Lanjut lagi, lah ini di Jawa Tengah, aduh, ini kok modernisir Mas. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, karena memang tidak di PDF tadi. Jadi reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah ini dipayungi dalam misi kedua Bapak Gubernur periode 2018-2023, yaitu mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten kota. Jadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah ini reformasi birokrasinya tidak hanya untuk memajukan di lingkungan instansi provinsi saja atau di Pemda provinsi saja, tetapi juga mencangkup kepada kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah. Jadi, makanya indikator-indikatornya juga sampai kepada kabupaten kota di Jawa Tengah ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita turun lagi dari misi ini. Dari misi ini kita lihat ya,
bagaimana cascading atau cascading roadmap-nya, penjabarannya di dalam roadmap reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 di dalam RPJMD 2018-2023. Jadi yang di sini adalah indikator-indikator yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Diawali dengan tujuan RB, di mana uraian tujuannya adalah menyelenggarakan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien menuju pelayanan publik yang berkualitas. Dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Jadi di dokumen perencanaan daerah kita di RPJMD 2018-2023 inilah indikator tujuannya untuk reformasi birokrasi ini. Kemudian dijabarkan ke dalam indikator sasaran reformasi birokrasi. Yang pertama, meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Jadi Bapak Ibu, di sini memang ada sedikit beda nih untuk Provinsi Jawa Tengah, karena memang periodenya masih yang kemarin, sehingga sasarannya juga masih berpedoman kepada roadmap nasional yang kedua nih, karena disusunnya roadmap juga 2019, belum lahir roadmap nasional yang ketiga nih. Jadi ini masih yang sasaran pada roadmap yang kedua nasional. Walaupun demikian, indikator-indikatornya sudah memenuhi di dalam indikator roadmap yang ketiga, karena saat itu sudah dilakukan sosialisasi roadmap yang ketiga nasional dengan indikator-indikator di dalamnya, sehingga di Jawa Tengah sudah menyesuaikan indikator-indikator di dalamnya, meskipun sasarannya masih pada sasaran yang lama sesuai roadmap yang nasional kedua. Untuk indikator yang sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel di Jawa Tengah, ini ada opini WTP, kemudian maturitas SPIP, kapabilitas APIP, nilai SAKIP, dan penggunaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa. Ini capaiannya hampir semuanya sudah bagus nih di Jawa Tengah. Kemudian meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator indeks profesionalitas ASN atau IPA tadi yang dari BKN dan Jawa Tengah sudah bagus. Kemudian indeks e-government tadi SPBE ini juga Jawa Tengah sudah bagus, meskipun ada penurunan di tahun kemarin karena tadi sudah saya sampaikan ya, ada perubahan instrumen maupun indikator. Kemudian untuk yang sasaran ketiga, meningkatnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, ini ada indikator indeks integritas, artinya integritas dari pelayanannya sendiri, ya, dari survei integritas. Kemudian indeks persepsi korupsi yang dari KPK, ya, kalau sekarang indeks persepsi anti korupsi. Kemudian IKM atau indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan self assessment oleh unit pelayanan publik terhadap customer-nya masing-masing. Ya. Kemudian persen kepatuhan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik nih, yang kemarin sempat turun jadi zona kuningnya. Kalau di sini masih tercatat yang zona hijau pada periode yang sebelumnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut, kita lihat bagaimana capaian reformasi birokrasi di Jawa Tengah nih. Ini targetnya untuk tahun 2019 sampai 2023 sebagaimana tercantum di roadmap, juga sudah diakomodir di dalam RPJMD. Jadi tahun ini kita ada di target 79. Kemudian untuk kabupaten kota yang nilainya B ke atas tahun ini di 26. Tetapi capaiannya kita lihat sudah cukup bagus. Kita lihat bawahnya lagi. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita lihat dulu. Ini indeks kita terhadap DIY, terhadap provinsi di Jawa. Jadi tertinggi memang DIY dengan indeks 81 lebih. Sedangkan kita baru 78,97 dengan target kita tadi 2021 itu 78.
Enggak, yang 78. Tadi yang sebelumnya maju lagi, Mas. Jadi yang target ini belum bisa keluar nilainya karena baru dilakukan evaluasi pada bulan Agustus kemarin, dan untuk reformasi birokrasi ya, dan sakit ini nilainya keluar pada tahun berikutnya di bulan sekitar Februari Maret. Ya, jadi untuk yang target tahun ini nanti kita lihatnya di tahun depan, Februari atau Maret. Yang bisa kita lihat tahun ini adalah tahun 2021 yang diberikan pengumumannya oleh Kementerian Pan-RB pada bulan Maret 2022 ini. Dengan dari target 78 tercapai 78,97, jadi naik sebesar 1,92%. Dari tahun 2020 yang sebesar 77,05, itu di sebelah kanan kelihatan ya, yang grafik garis ya. Nilai RP Provinsi Jawa Tengah cenderung memiliki tren peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Memang pernah turun itu di 2017 ke 2018, ini juga sama nasibnya seperti SPBE tadi. Jadi ada perubahan instrumen dan juga perubahan indikator yang sangat berbeda, sehingga yang sebelumnya tidak ada jadi harus ada ini. Ya hampir semuanya ketika ada kebijakan baru di mana ada instrumen dan indikator baru biasanya turun dulu ya, baru setelah itu kita semakin meningkat. Mudah-mudahan nanti di 2022 ini paling tidak bisa tercapai juga, syukur bisa langsung mencapai yang pada akhirnya 80. Tetapi di tahun 2022 ini karena ada RB tematik lah ini. Mungkin di 2022 ini karena masih sosialisasi, mudah-mudahan masih penilaian evaluasinya, hasil akhirnya itu masih seperti tahun yang kemarin. Harapannya seperti itu, tetapi kalau sudah sampai ke tingkat kemiskinan, lah ini karena sebelumnya kita kan tidak sejauh itu nih kan. Artinya tingkat kemiskinan itu sendiri belum dinilai dengan indikator di tingkat nasional ya. Yang seharusnya di tingkat nasional turunnya berapa persen gitu. Kalau mungkin itu sudah di rata-rata nasional itu lebih tinggi, mungkin aman ya. Aman ya. Jadi saya sendiri belum melihat jauh di tingkat nasional itu targetnya berapa, kemudian di Jateng berapa, itu saya belum mencermati sampai ke situ. Mungkin inilah nanti yang kita khawatirkan, tetapi mudah-mudahan belum ya, mungkin nanti ke depan. Ya. Ini baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ini yang per komponennya, jadi komponennya ada beberapa yang naik, ada yang turun. Ini ada aspek-aspek yang memang kita naik, ada yang turun. Dari angka-angkanya mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini ada di manajemen perubahan, ya. Ini turun. Enggak apa-apa. Satu aspek mengalami penurunan itu manajemen perubahan, kemudian yang kesini ada beberapa yang menurun tuh, yang meningkat itu akuntabilitasnya meningkat, tapi untuk pelayanan publik menurun dari zona hijau ke kuning soalnya ya. Kemudian 9 ini pemerintahan bersih bebas KKN agak turun, kemudian kinerja organisasi juga turun ya. Ini mungkin nanti yang harus di treatment kita ke depan untuk lebih meningkatkan capaian reformasi bebas. Jadi baik Bapak Ibu, kita lihat sedikit untuk kabupaten kotanya. Nah ini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa melihat kabupaten kota di mana Bapak Ibu berada. Sudah ranking keberapakah? Ini kecil sekali, dan nanti Bapak Ibu bisa melihat di materi yang bisa dari BPSDMD. Kalau provinsi itu sudah BB, jadi kemudian ada Kabupaten Banyumas, juga Kota Semarang yang sudah BB juga, ya, di 71,12 dan 71,03. Untuk yang lain masih B dan bahkan ada 8 yang masih CC. Yang masih CC itu nilainya belum sampai dengan 60 ya Bapak Ibu. Jadi inilah kondisi kabupaten kota dengan capaian indeks reformasi birokrasi yang dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pan-RB. Lanjut.
Oke, Bapak Ibu, ini untuk reformasi birokrasi. Kita lanjut yang materi naik atas lagi. Naik atas sendiri, nih. Mungkin panel nanti pertanyaannya belakangan. Oke, ini. Setelah tadi kita lihat bersama-sama bagaimana reformasi birokrasi yang seharusnya kita laksanakan berdasarkan kebijakan dari pusat, kemudian bagaimana kondisi di Jawa Tengah, kita sekarang akan melihat bagaimana khusus di sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, ya, Bapak Ibu. Ya. SAKIP ini dalam rangka mewujudkan birokrasi yang jujur dan akuntabel. Ya. Kita lihat aja Bapak Ibu. Ya. Untuk SAKIP ini dasar regulasinya juga banyak Bapak Ibu, hingga yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 nih, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. Nih, di mana di sini Bapak Ibu bisa bersani itu di Undang-Undang yang 99 jadi bahwa akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting di era reformasi. Jadi ini merupakan tonggak penting di era reformasi, di mana tadi Bapak Ibu sudah kami jelaskan bahwa akuntabilitas kinerja ini merupakan salah satu area di dalam reformasi birokrasi. Jadi di sini diharapkan ini akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan negara. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditegaskan juga bahwa salah satu azas best practice dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil, atau dengan kata lain, manajemen pemerintahan kita telah memasuki era performance based management. Tadi di reformasi birokrasi masuk pada roadmap periode yang kedua, performance based birokrasi. Nah, ini manajemennya. Jadi kalau tadi birokrasinya yang terukur, kalau di sini bagaimana mengelola ukuran-ukuran dari pemerintahan, ya, yang terukur, pemerintahan yang terukur gitu, ya. Jadi di sini lebih kepada pengelolaannya, ya. Pengelolaan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menegaskan bahwa kinerja instansi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kinerja individu. Dan ini Bapak Ibu memang di dalam undang-undang kita ASN itu tidak bisa dipisahkan antara indikator kinerja kita sebagai individu dengan indikator kinerja kita dengan atasan, juga indikator kita dengan lembaga atau organisasi. Jadi memang merupakan penjabaran dari indikator kinerja kita adalah penjabaran dari indikator kinerja atasannya, kemudian indikator kinerja atasan merupakan penjabaran dari indikator kinerja organisasi atau lembaga atau perangkat daerahnya, begitu Bapak Ibu, cascading-nya atau aliran tingkatannya, begitu. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Apa itu akuntabilitas kinerja? Di sini yang dimaksudkan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Jadi di sini ada pengukuran atas keberhasilan atau kegagalan. Jadi misalnya di suatu instansi apabila kinerjanya itu meleset dari target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat daerahnya. Kalau dokumen perencanaan daerah adalah
RPJMD-nya. Kemudian kalau dokumen perencanaan yang ada di OPD adalah renstra-nya atau rencana strategisnya. Lah ini ada ukuran-ukuran targetnya. Apabila target itu tidak bisa dicapai dalam kurun waktu yang sudah ditentukan pada tahun tersebut, maka dianggap gagal. Kemudian apabila dapat dicapai minimal atau bahkan mungkin lebih tinggi dari target yang ditentukan, artinya instansi tersebut berhasil mencapai kinerjanya. Jadi, Bapak Ibu, jadi di sini kenapa kok penting agar bisa diketahui suatu instansi itu gagal atau berhasil dalam mencapai kinerjanya. Karena kinerja ini dengan target yang terukur tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh instansi tersebut atau perangkat daerah tersebut. Kenapa kok dipertanggungjawabkan? Karena untuk melaksanakan atau mencapai kinerja ini, perangkat daerah atau instansi tersebut memiliki anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi dengan anggaran yang sudah diberikan kepada perangkat daerah tersebut dengan target tertentu, tentunya perangkat daerah tersebut harus mempertanggungjawabkan bagaimana habisnya anggaran tersebut terhadap kinerja yang dicapai. Jadi tidak ada anggarannya habis tetapi kinerjanya tidak tercapai. Kalau ini yang terjadi tentunya tadi kegagalan. Tentunya kita juga harus ke depan harus memiliki strategi-strategi khusus. Kebetulan saja mungkin di Jawa Tengah belum menerapkan punishment terhadap target yang tidak tercapai. Mungkin kalau seperti DIY tadi, kenapa reformasi birokrasinya tertinggi, kemudian nilai sakitnya juga tertinggi, itu karena DIY sudah menerapkan punishment ketika suatu perangkat daerah tidak tercapai indikator kinerjanya, target kinerjanya, itu dikurangi anggarannya. Nah, inilah bedanya kita dengan DIY, kenapa nilai kita belum setinggi DIY, itu di sini. Jadi memang kalau dengan tingkat kemiskinan, karena itu indikator yang lintas sektor itu masih tinggi kita, tetapi kalau dari yang berhubungan langsung dengan reformasi birokrasi maupun sistem akuntabilitas kinerja ini, DIY memang sudah yang paling unggul di Indonesia, karena di sana sudah seperti itu. Jadi inilah kenapa kok akuntabilitas itu penting ya di sini ini, karena untuk mengukur kinerja suatu lembaga, di mana nanti lembaga juga untuk mengukur kinerja individu-individu di dalamnya yang terkait dengan tukin dan lembaga sendiri, ada punishment terhadap anggaran yang diberikan atau dialokasikan kepada lembaga tersebut dari pemerintah. Begitu sih Bapak Ibu. Dari APBD, tentunya APBD sesuai di dalam perencanaannya. Nah, untuk inti akuntabilitas ini, Bapak Ibu, ini tentunya diawali dari kinerja yang direncanakan. Jadi tadi sudah kami sampaikan, kinerja yang direncanakan tersebut dituangkan di dalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan itu ada dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang 5 tahunan untuk tingkat Pemda. Kemudian ada renstra atau rencana strategis yang ada di perangkat daerah juga 5 tahunan. Jadi RPJMD turunannya di tingkat Pemda, turunannya di perangkat daerah adalah renstra. Kemudian untuk menjabarkan RPJMD di tingkat Pemda ada RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan di tingkat perangkat daerah ada Renja, Rencana Kerja itu tahunan Bapak Ibu. Mungkin perlu dipahami dari sini dulu Bapak Ibu. Jadi perencanaannya itu meliputi 5 tahun dan 1 tahun, yang setiap kali kita susun sesuai periode tersebut. Yang tahunan merupakan penjabaran dari yang 5 tahunan. Kemudian yang jangka panjang itu hanya di tingkat Pemda Bapak Ibu. Yang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD itu hanya disusun di tingkat Pemda, 25 tahunan karena jangka panjang, seperti tadi nasional juga ada.
Tetapi yang 5 tahunan tadi di tingkat Pemda dan di tingkat perangkat daerah, kemudian yang tahunan juga di tingkat Pemda dan di tingkat daerah. Jadi akuntabilitas diawali dari sini dulu. Sehingga ketika di tengah-tengah jalan suatu perangkat daerah itu melaksanakan program kegiatan yang tidak ada di dokumen perencanaan, itu tidak bisa dianggarkan karena tidak ada perencanaannya. Sehingga dokumen perencanaan ini sangat penting